Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, meneruskan kajian kita minggu yang lalu. Pada minggu yang lalu itu kita beri judul kenapa Islam mesti dibumikan. Nanti ya rekamannya nanti saya kirim lah, atau yang mau menyimpan ya nomor saya nanti boleh disimpan, mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya, karena saya sementara tidak ada di grup ya. 0812 0812 99 402 502. Apa yang saya sampaikan minggu yang lalu artinya bisa dilihat, bisa disimak kembali ya. Maka pada malam hari ini dengan dalil-dalil yang insya Allah hampir sama, cuman judulnya berbeda, tapi dia tidak bisa dipisahkan dengan judul sebelumnya. Judulnya kenapa Islam tidak membumi. Islam harus dibumikan, tapi kenapa Islam tidak membumi? Tidak membumi atau sudah membumi? Belum membumi, mungkin itu yang lebih santun ya. Belum membumi sebagaimana mestinya. Indikatornya ya terlalu banyak kecarut marutan yang ada menandakan Islam memang tidak membumi. Kisruh yang ada menandakan kalau Islam belum membumi. Orang berbicara Islam tapi jauh dari apa yang diinginkan oleh Islam, pertanda kalau Islam tidak membumi. Ukhuwah yang semakin terkoyak juga menandakan kalau Islam itu belum membumi, dan seterusnya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, kalau ringkasnya kan kita bisa mengatakan ya, kenapa Islam belum membumi? Ringkasnya kita bisa mengatakan karena belum dibumikan secara utuh. Kenapa Islam belum membumi? Karena belum dibumikan secara utuh. Kenapa belum dibumikan? Ya ini lagi kan. Sementara Allah menginginkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ayat yang minggu lalu juga kan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara total. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kita ilustrasikan begini, pembatas Islam, langkah-langkah setan. Begitu langkah-langkah setan bukan Islam. Begitu Islam tidak ada tempat bagi langkah-langkah setan. Kan gitu kan? Tidak membumikan Islam berarti, udahlah tambah kata seutuhnya lah. Tidak membumikan Islam seutuhnya berarti sebagiannya yang dibumikan langkah-langkah. Iya, tapi begini juga ya. Kan hukum Islam itu yang ada yang mengatur urusan pribadi, ada yang mengatur urusan person, ada urusan jamaah. Kalau kita bicara person, tentu mana ada orang yang
seluruhnya, sikapnya, perilakunya, tindakannya sejalan dengan Islam. Tidak ada. Artinya adalah pasti ada saja kurangnya, pasti ada saja cacatnya. Jujur kita. Tapi begitu menyangkut terkait urusan keumatan, sebenarnya tidak bisa ditawar-tawar. Kalau sudah urusannya urusan keumatan, tidak bisa ditawar-tawar. Apa saja urusan keumatan, arti urusan keumatan, yang dikehendaki dengan urusan keumatan kurang lebihnya. Umat memang membutuhkan. Aturan Allah sudah ada, aturan Islam sudah ada, Al-Quran sudah menggariskan kalau judi itu haram, kalau miras itu haram, kalau babi itu haram, kalau mencuri itu haram. Islam sudah menggariskan. Nah, bagaimana hukum yang seperti ini agar membumi? Tidak bisa orang pribadi. Tidak bisa orang pribadi yang membumikannya. Menghendaki adanya, ini konsensus apa nih? Paling tidak perwakilan umat, karena berharap konsensus atau bersepakat ya memang juga berat. Tapi paling tidak ada perwakilan umat yang memiliki power, yang memiliki kapasitas untuk membumikan itu. Lewat jalur, kan harus dibahasakan kan? Lewat jalur, Pak Mantu bisa meneruskan. Kekuasaan, aturan yang kemudian diberlakukan, dijadikan hukum positif, baru jalan. Bukan tidak tahu miras itu haram, bukan tidak tahu, umat tahu. Tapi begitu mudah orang mendapatkan, tidak ada pengawasan, tidak ada aturan yang tegas. Jadi kan, yang salah siapa? Yang salah siapa? Umat tahu kalau yang namanya mencuri itu haram. Tapi begitu orang mencuri, ini yang kelas kakap atau yang kelas teri? Yang kelas kakap selesai masalahnya dengan kong kali kong, atau dihukum ringan. Sementara nanti yang kelas teri harus meringkuk. Yang gini-gini kan ngacau kan? Ada hukum katanya, ada peraturan katanya, tapi aturan yang ngacau. Ya tambah kacau lah keadaan. Ya korupsi miliaran, orang nyuri ayam, babak belur, meringkuk lagi. Nah, jadi siapa yang menegakkan itu? Bukan orang perorangan, tapi kekuasaan yang memang sebenarnya ya perpanjangan tangan Tuhan di bumi. As-sultan zillullah fil ardi, kata Khalifah Utsman. Kekuasaan itu naungan Allah di bumi, perpanjangan tangan Allah di bumi. Makanya niscaya kekuasaan itu kekuasaan yang dipegang oleh umat Islam. Bukan umat Islam dikuasai, bukan umat Islam diatur, tapi umat Islam yang mengatur. Masih jauh jaraknya ya antara umat Islam dan kekuasaan. Masih jauh jaraknya ya. Menyadari saja kalau itu memang niscaya, masih cukup banyak yang belum menyadari. Apa itu urusan politik. Sulit sudah diajak ngomong. Politik dan politik serupa, tapi tak sama. Paling ujung-ujungnya juga kekuasaan. Iya,
tapi kekuasaan dan kekuasaan serupa tapi tak sama. Bisa dicerna ya. Bisa dicerna ya. Saya bengak-bengok tapi tidak dipahami juga ya. Keadaan yang seperti ini tadi saya katakan, siapa ya yang disalahkan ya? Siapa ya yang disalahkan ya? Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil. Qalu ya laitana atihim di'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Kayaknya perlu ayat ini kita baca biar sadar kita semuanya. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'ar rasul. Sudah sebenarnya mungkin 4 bulan yang lalu kan ayat ini di saat dibolak-balik orang di dalam neraka, berkatalah mereka, coba kalau kami dulu mentaati Allah dan Rasulnya, kalau kami dulu selagi di dunia mentaati Allah dan Rasulnya, tidak akan bernasib malang seperti ini, tidak akan dijebloskan ke dalam neraka seperti ini. Kapan? Kapan? Di saat berada di neraka. Kalau Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil. Mereka berkata, wahai Tuhan, dulunya kami memang mentaati pemimpin-pemimpin kami, mentaati pembesar-pembesar kami, yang ternyata kemudian menyesatkan kami. Rabbana, oleh karenanya ya Allah ya Tuhan kami, oleh karenanya ya Allah ya Tuhan kami, atihim dhi'faini minal azab wal anhum la'nan kabir. Berikan kepada mereka azab 2 kali lipat. Kami cukup sekali saja, mereka kasih 2 kali. Dan laknat mereka ya Allah dengan laknat yang luar biasa. Jadi kalau ditanyakan salah siapa? Salah pemimpin yang ada, gitu ya. Kita juga salah. Bisanya cuma manut aja kita. Iya, itu kan udah memang aturan. Nah, itu kan sudah memang ya kebijakan yang ada. Gimana ya? Gimana ya? Iya, kita kan tidak ada jalan untuk tidak patuh, tidak loyal kepada pemimpin. Nah, lihat kan? Ya ternyata ya kita juga kena juga. Berikan kepada mereka yang memimpin kami ialah azab 2 kali lipat, kami separuhnya saja. Artinya apa? Kita pun juga diazab. Nah ini memang persoalan yang memang harus terpahami oleh umat, bahwa yang menyangkut urusan keumatan itu sebenarnya tidak bisa ditawar-tawar. Bukan masalah orang perorangan bisa ditawar, bukan. Tapi orang yang berbuat salah, dia urusan dia. Cuman ya juga saya memberi rumus. Rumusnya apa? Kalau Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un, setiap yang namanya manusia pasti ada kesalahan. Tapi kesalahan bukan berarti kemudian didasari oleh pengingkaran. Tidak, justru diakui kesalahan sebagai sebuah kesalahan. Tidak, justru diakui kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Artinya apa? Orang yang melakukan kesalahan selama dia tidak menggugurkan imannya, menggusur imannya, harapannya mudah-mudahan Allah yang memang Maha Pengampun. Kita sama sekali ya Allah tidak bermaksud mengingkari ajaran kebenaran ajaran-Mu ya Allah. Tapi hamba dengan kelemahan hamba ada saja
salah dan keliru. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, Islam, mulai kita tadi secara garis besar kan, karena Islam tidak dibumikan, dia tidak membumi. Padahal membumikan Islam minggu yang lalu wajiban. Yang dibumikan apa? Ya cobalah kita evaluasi lah ya, kita evaluasi ya. Sebenarnya kita dengan keseharian kita, dalam sikap, dalam tindakan kita, ya, perilaku kita, bertitik tolaknya tentu keyakinan kita, memang mesti memperlihatkan, menampakkan aroma, nuansa, rasa tauhid. Kalau tidak terbaca nuansa tauhid, kalau tidak ada rasa-rasa tauhid, aroma tauhid, boleh diduga enggak benar. Boleh diduga enggak benar. Coba ada istilah-istilah, saya tidak terlalu hafal. Meruat bumi, meruat daerah tertentu, ruatan. Hal minal Islam, hal munasibun ma'at tauhid. Apakah itu dari Islam? Apakah itu sejalan dengan tauhid? Ya ruatannya gimana? Iya pastilah. Nah, ada sesaji. Mana nuansa tauhidnya? Mana aroma tauhidnya? Yang ada aroma syirik. Larung ini, larung itu. Ya ampun, ya ampun. Al-Quran memang juga menerangkan perilaku manusia yang seperti ini. Mimma dzara'a minal harthi wal an'am wa ja'alu mimma dzara'a minal harthi wal an'am nasiban hadza lillah wa hadza li syurakaihim fama kana li syurakaihim fala yasilu ilallah wa ma kana li syurakaihim fala yasilu ilallah wa ma kana ilallah fala yasilu ilallah. Jadi orang-orang musyrik itu ngatur, memang sok ngatur ya, dari hasil bumi yang didapatkan, dari binatang ternak yang dianugerahkan, mereka atur. Ini untuk Allah, ini untuk sekutu. Memang ya untuk sekutu, ya kalau dibuat perbandingan memang kecil ya. Gunungan itu seberapa sih ya? Kecil memang. Artinya yang mereka niatkan untuk Allah lebih besar. Yang untuk sekutu kadang hanya kepalanya aja kan, iya kan? Kepalanya aja, badannya dimakan, dinikmati. Tapi begitu bicara syirik, bukan besar kecilnya, bukan kamiyah, bukan jumlah, bukan volumenya, tidak, tapi soal keyakinannya. Di mana dalam kesyirikan keyakinan yang salah itulah yang memang akhirnya merusak tauhid, dan itulah pula yang akhirnya menggugurkan amal. Cuman sebiji untuk kok, yang disisakan masih banyak. Biar kata Nabi apa? Biar cuman seekor nyambung kan, biar cuman seekor lalat. Jadi ada orang di wilayah tertentu ya sudah memang benar-benar budaya yang namanya kesyirikan. Pokoknya orang kalau lewat daerah tersebut jangan berani-berani ya, awas ya, berbahaya. Ngomongnya kenapa? Ini wilayah angker ini. Orang kalau tidak izin, kalau tidak pamit berbahaya. Sakit itu masih ringan, mati. Jadi gimana? Ya kasihlah apalah. Apa yang saya kasih? Saya tidak bawa apa-apa. Masa tidak bisa? Biar cuman seekor lalat pun tidak apa-apa. Yang penting niatkan ini untuk sekutu nih. Nih, jangan ganggu kami ya. Tetap
diberlakukan hukum syirik yang akhirnya menggugurkan amal. 72 Al-Maidah, 88 Al-An'am. Lihat, memang tidak utuh ayatnya. Iya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Nah, yang menyekutukan Allah dengan sesuatu haram baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya neraka. Wa malil zalimina min ansar, tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, yang berbuat syirik. Lah, kesyirikan ternyata memang masih banyak yang asyirkul jali, syirik yang terang-terangan nyata-nyata syiriknya. Nanti ada juga hal-hal yang tersembunyi. Iya, ya Allah, saya kritik, saya koreksi, saya kirim juga. Masa kita repot mencari penangkal virus corona? Ini Ustadz nih yang ngomong ya. Mudah-mudahan itu videonya masih ada. Masa orang repot-repot mencari penangkal corona? Kalau ada foto guru di rumah aman. Astaghfirullahalazim. Apa ada syirik yang begitu itu? Sangat syirik. Ini nih orang-orang yang nggak ngerti agama berdakwah, ya nyesatkan umat lah. Ya ampun, astaghfirullahalazim. Berlindung bergantung pada foto syekh, pada foto guru. Allahu Akbar, naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Orang Samarinda. Entah dari daerah mana asalnya, enggak tahulah. Ya ampun, kok sampai seperti itu, sampai sejauh itu. Majelis yang dimuliakan oleh Allah syirik ya, yang membumi tauhid belum sepenuhnya membumi. Lah sekarang perkara-perkara bid'ah juga yang masih membumi, malah sunnah tidak membumi. Ya ampun, ukhuwah yang mestinya dikedepankan, tapi asabiyah justru yang dikedepankan. Hanya karena beda pendapat soal fikih, soal pemahaman, ukhuwah justru diabaikan. Yang dikedepankan adalah asabiyah, fanatik, jahiliyah. Ya Allah, ya inilah memang penyakit umat. Nah, ya selama penyakit-penyakit itu ya memang masih ya justru mengindap pada umat Islam, maka selama itulah ya Islam tidak membumi. Dan menjadi kewajiban kita memang untuk ya memberantas, untuk ya memang mengobati penyakit-penyakit yang ada. Ya udahlah, kita tidak perlu mendatangi orang perorangan. Iya, kamu menepati enggak ini. Dah urusan keumatan lah dulu yang memang ya, yang memang kita cari lah, kita cari tahu lah, kita teropong lah, kita baca lah. Iya. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, makasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.